Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut di acara kedua. Nah, proyek yang saya buat di acara kedua ini masih mengenai aplikasi hybrid yang sebelumnya telah dibuat. Namun, acara kedua ini itu adalah lanjutan dari acara pertama kemarin, yang mana acara kedua ini itu adalah berkaitan dengan autentikasi dan juga authorization. Nah, autentikasi sendiri atau authentication itu adalah proses untuk memverifikasi. Dalam konteks ini itu adalah akun atau pengguna dari aplikasinya. Nah, untuk istilah mudahnya itu seperti pertanyaan siapa kamu. Nah, apakah kamu salah satu dari akun-akun ini atau bukan gitu. Nah, jadi, autentikasi itu adalah untuk memverifikasi, mudahnya itu adalah untuk memverifikasi data diri kamu, gitu. Nah, perbedaan antara autentikasi dan juga authorization itu adalah kalau authorization itu, dia yang menentukan, itu proses untuk menentukan apakah kamu sebagai akun ini, itu dapat memiliki akses. Jadi dia itu memiliki hak akses apa saja atau izin apa saja yang bisa dilakukan dengan akun yang dia miliki di, suatu database misalnya. Nah, kalau di project kedua ini, penyimpanan akunnya itu ada di, platform yang bernama Firebase Google. Nah, jadi Google itu menyediakan Firebase, yang di mana Firebase itu nanti dia akan menyimpan akun-akun yang kemudian, dia itu yang akan berperan pada kedua proses autentikasi dan juga authorization, khususnya authorization karena dia yang, kemudian akun-akun yang yang ada termuat di Firebase itu yang bisa diberikan akses ke, entah masuk ke aplikasinya atau mungkin ke halaman-halaman lainnya. Nah, jadi itu tadi teori dasarnya. Nah, sekarang masuk ke skripnya. Untuk skripnya sendiri itu yang pertama yang dibuat itu adalah store. Nah, di sini store yang dibuat itu ada folder loading, login, dan juga ada file app initial state, app state, dan juga app store module. Nah, di folder loading dan login ini, kenapa folder loading dan login ini dibuat lagi? Padahal sebelumnya di pages itu sudah ada loader dan login. Jadi perbedaannya, kalau di store ini, dia ini nanti akan memuat file-file berupa action, yang utama itu ada action dan juga reducer serta store. Nah, kalau di page ini dia itu hanya sekadar, page-nya, tampilan atau, user interface-nya. Nah, kalau di sini, di store ini nanti dia akan, memberikan aksi terhadap user interface yang telah dibuat pada pages tadi. Nah, di sini, loading dan login yang dibuat itu, kalau loading sendiri itu berbeda pada kalau loader yang pages itu dia akan mengambil, dia itu akan tampil saat kita, baru masuk ke aplikasinya, atau bisa dibilang itu landing page-nya. Jadi landing page dari aplikasi ini nantinya itu akan berupa, loading yang dia itu diambil dari folder loader. Sedangkan yang di store itu, dia itu, dipanggil saat kita, telah melakukan login. Nah, untuk isi dari di sini saya tidak akan menjelaskan tentang pages lagi di sini, karena di sini itu ada store, loading, dan juga login, di mana yang utama itu seperti yang bisa dilihat di sini ada, reducer dan juga action. Nah, di sini untuk action sendiri dia itu di loading itu dia hanya ada 2 aksi, yaitu show dan hide, di mana loading itu, muncul atau dia itu disembunyikan gitu. Kondisi kondisi jadi diberikan 2 kondisi loading di mana dia itu show dan juga hide. Kemudian di sini ada reducer. Kalau reducer di sini itu dia, fungsinya kemudian untuk memanggil fungsi yang ada pada action tadi. Jadi untuk memanggil apa saja action yang, diperlukan pada loading sehingga deklarasikan pada reducer. Setelah itu di store ini baru baru fungsinya, baru fungsi dari aksi. Jadi kalau sebelumnya itu hanya, disebutkan kondisi dari aksi apa saja yang akan dilakukan loading, di store ini dia akan mendeklarasikan fungsi atau algoritma dari aksinya. Seperti di sini ada show, hide, dan juga ada should keep state if action is unknown. Nah,
Yang terakhir di loading itu ada loading state. Di sini itu, untuk menampilkan interface dari loading-nya gitu. Lalu di sini ada login yang dimana action-nya ini juga sama, dia ini memuat aksi apa saja, kondisi dari aksi apa saja yang akan ditampilkan. Nah, di sini itu ada recover password, terus ada recover password success, password fail, login success, dan juga login fail. Nah, di sini tuh ada kondisi di mana password-nya itu di-recover atau dikembalikan gitu, atau juga ada kondisi di mana password-nya itu berhasil, password-nya itu tidak berhasil, login berhasil, dan juga login tidak berhasil. Nah, kemudian di sini ada login effect spec, di mana dia ini nanti akan berkaitan dengan authorization yang nanti itu authorization-nya dideklarasikan di folder auth nanti. Nah, di sini dia itu ada memberikan kondisi seperti apa. Jadi, pemanggilan pemanggilan dari akun-akun yang telah dimuat yang tadi saya sebutkan sebelumnya itu ada di Firebase. Nah, di sini, dimuat kondisi-kondisi, fungsi-fungsi dari kondisi yang dia itu nantinya akan terhitung sebagai valid atau, untuk memvalidasi akun-akun yang ada gitu. Nah, selanjutnya di sini ada login effects. Login effects juga lebih ke dia itu recover password dan juga loginnya. Apakah, email dan juga apabila kita lupa password itu dia dapat di-recover password-nya atau diperbarui. Lalu di sini ada login reducer. Nah, kalau login reducer ini juga fungsinya itu ada, apabila jadi kondisi login di sini ada juga yang recover password fail itu ada action-nya di sini. Jadi action itu error ketika apa, lalu di sini ada recover password success dan juga ada yang recover password biasa. Nah, kemudian di store juga itu hampir sama, dia itu mendeklarasikan fungsi dari masing-masing kondisi pada action yang telah disebutkan di action tadi. Nah, kemudian di sini ada login state. Nah, login state sendiri itu adalah pendukung interface-nya. Jadi untuk menampilkan bantuan interface dari recovered password, recovering password, login, dan juga logging in. Selain itu, di sini ada app initial state yang dimana dia itu akan uh, memuat interface juga sama seperti sebelumnya. Di sini ada dua, ada loading dan juga login di app-nya. Lalu di app state juga berupa interface-nya di sini yang dia itu memanggil dari loading dan juga login. Kemudian yang terakhirnya ada App Store Module, di mana si App Store Module ini dia itu memberikan fasilitas berupa import-import yang terutama itu pada file-file yang dia itu sifatnya reducer, seperti loading reducer dan juga login reducer di sini. Nah, kemudian di sini dibuat folder baru berupa environment. Nah, fungsi dari folder environment ini ada dua file, ada prod dan juga environment, di mana dia itu isinya adalah konfigurasi dari Firebase. Jadi dia ini fungsinya itu adalah untuk mengintegrasi antara si aplikasi yang kita buat dengan akun-akun yang ada di Firebase kita. Nah, untuk mengetahui Firebase mana yang kita gunakan, Firebase punya siapa yang digunakan di sini itu diberikan API key, authorization domain, project ID, storage bucket, dan juga kode-kode lainnya yang dia itu sesuai dengan Firebase milik kita. Nah, di sini juga dideklarasikan yang sama juga. Kemudian ada services. Nah, untuk services sendiri itu adalah file untuk mendeklarasikan fungsi autorisasinya. Nah, di sini telah dimasukkan Firebase-nya. Di sini jadi sudah diimport Firebase-nya untuk mem me- mengembalikan
mengembalikan hasil dari input login yang kita berikan, input email kah atau password kah, dia itu apakah email dan passwordnya sesuai. Jika tidak sesuai, dia akan memunculkan user not found di sini. Nah, lalu selain services dan authorization ini ada model. Nah, di dalam model itu ada di dalam folder model ini ada file user. Di sini ada tipe data dari email dan juga ID berupa string. Jadi email itu bukan string dan juga ID itu juga bukan string di sini. Karena di sini ada tanda seru. Jadi mungkin cukup sekian dari skripnya. Sekarang saya akan coba langsung jalankan di server server localhost ini tadi sempat dijalankan. Saya coba ulang dari awal dijalankannya. Nah, di sini tadi dapat dilihat tadi itu loader. Jadi si landing page tadi atau halaman utama itu berupa loader, yang dipanggil itu loader dari pages. Jadi saya akan membuat tampilan dari mobile. Nah, di sini bisa kita masukkan. Apabila saya masukkan password, jadi di sini Firebase yang saya muat itu ada 3 akun, tapi eh, akunnya itu berupa email asli. Jadi mungkin belum bisa saya tunjukkan di Firebase-nya. Atau mungkin coba saya buka di Firebase-nya. Nah, di sini sudah ada project yang saya buat tadi itu berupa recyclika. Lalu di authentication ini, nah di sini sudah ada 3 akun dengan masing-masing passwordnya. Nah, di sini saya akan coba salah satu mungkin yang akun UGM. Nah, ini udah sesuai dengan password yang di sini. Eh, yang di sini. Nah, lalu kita coba masukkan passwordnya. Lalu kita login. Nah, dia akan masuk ke sini. Dia akan masuk ke halaman home-nya. Nah, kemudian saya akan coba kembali lagi ke halaman loginnya. Dan saya akan coba kondisi apabila kita salah memasukkan. Misal, coba at gmail.com. Lalu passwordnya adalah kita login. Nah, di sini dia itu tidak akan memberikan memberikan akses gitu karena akunnya ini tidak ada, akunnya ini tidak tersimpan di Firebase. Nah, kemudian saya akan mencoba satu kondisi lagi di mana saya ini lupa password. Nah, tapi di sini saya akan coba akun yang lain. Misalkan ini. Nah, ini pastikan email ini email asli karena dia itu akan mengirim pesan untuk mengkonfirmasi pengubahan password. Nah, di sini eh, recovery emailnya sudah dikirim. Sekarang saya akan coba buka emailnya. Di sini saya tidak coba pakai yang eh, akun UGM karena sebelumnya sudah saya coba tapi dia itu tidak bisa terkirim di akun UGM-nya. Kemungkinan penyebabnya itu adalah karena akun UGM ini bersifat dia itu akun instansi, jadi mungkin dia tidak dapat secara mudah mengakses perubahan passwordnya. Nah, di sini
ada akun saya yang di sini sudah ada banyak yang saya coba. Nah, di sini bisa dilakukan reset password melalui Firebase di sini untuk mengganti passwordnya. Misalkan sebelumnya passwordnya saya buat itu adalah 654321. Di sini saya akan coba 123456 seperti ini. Saya save. Nah, saya akan coba masuk dengan 123456 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia akan bisa masuk sesuai yang sudah diganti. Jadi, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.